Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi pada mata kuliah bimbingan konseling bagi mahasiswa program pendidikan tentang silabus yang ke-7 ya, pertemuan yang ke-7 tentang perorganisasian BK dan personil pelayanan BK. Nah, ini materi sudah dibahas di kelompok. Ibu hanya mengulas kembali sedikit tentang materi ini. Yang pertama adalah peran personil sekolah dalam kegiatan BK yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua adalah kompetensi guru BK, apa aja kompetensi guru BK. Dan yang ketiga, keterampilan dasar bagi seorang konselor atau teacher konselor gitu ya. Nah, untuk struktur atau pola BK di sekolah itu ada seperti ini gitu ya. Anda lihat sendiri, ada ya dinas, ada komite, ada kepala sekolah. Jadi di dalamnya juga ada BK, ada konselor atau BK konselor sekolah ya, ada pengawas gitu. Ada tata usaha, guru mata pelajaran, wali kelas dan siswa terakhir. Nah, kalau kita lihat organisasi dalam bentuk diagram, apa sih ini namanya? Nah, struktur gitu ya. Oke. Nah, ini ada, kita lihat dari paling atas ya. Biasanya ada Dinas Pendidikan Provinsi, ada Dinas Pendidikan Kota gitu ya. Untuk kalau kita lihat SMP itu dan SD kalau nggak salah saya itu kan di bawah Dinas Pendidikan Kota, tapi untuk SMA sederajat itu kan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga di bawah itu ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, setara dengan mereka ada komite sekolah dan mungkin ada ahli-ahli lain. Di bawahnya ada tata usaha, kemudian ada guru pembimbing, guru mata pelajaran, dan wali kelas. Nah, dari terakhir ada siswa. Kurang lebih seperti ini adalah organisasi pelayanan BK. Jadi semua orang yang ada dalam gambaran ini punya peran penting dalam pelaksanaan BK di sekolah. Nah, sebenarnya saya mau memaparkan satu-satu ya gitu. Maksudnya apa peran kepala sekolah, apa peran komite, apa peran pengawas gitu ya, terhadap pelaksanaan BK di sekolah. Cuma saya rasa itu terlalu memakan waktu yang panjang. Anda bisa baca masing-masing gitu ya, itu banyak sekali referensi tentang itu. Cuma saya akan membahas yang lebih spesifik. Kenapa gitu ya? Saya memilih untuk peran guru mata pelajaran dalam BK gitu ya. Karena kalau kepala sekolah setelah Anda tamat dari kampus ini, mungkin Anda diangkat jadi guru tidak langsung jadi kepala sekolah gitu ya, tapi Anda sudah pasti jadi guru. Atau Anda tidak akan langsung jadi wakasek, tidak langsung jadi wali kelas. Tapi kenapa saya akan bahas peran Anda sebagai guru mata pelajaran dan guru praktik dalam BK? Karena ini yang peran yang paling dekat nanti yang mungkin Anda ampu ketika Anda selesai atau menamatkan pendidikan di sini gitu ya. Nah, yang pertama adalah membantu memasyarakatkan pelayanan BK pada siswa. Jadi itu tugas pertama Anda gitu ya, atau peran pertama Anda sebagai guru mata pelajaran, entah itu Anda guru matematika nanti, guru fisika, guru sejarah atau guru apapun. Peran pertama Anda adalah memasyarakatkan BK di sekolah. Nah, itu peran pertama Anda gitu. Yang kedua, membantu guru BK mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan BK serta mengumpulkan data tentang siswa tersebut. Nah, itu peran Anda yang kedua, yaitu Anda membantu guru BK mengidentifikasi siswa yang perlu bantuan. Jadi Anda bantu gitu. Jadi kan yang sering masuk ke kelas itu Anda. Setidaknya Anda punya jadwal setiap minggu untuk masuk ke kelas. Nah, berarti Anda punya referensi siswa mana yang harusnya memerlukan bantuan konseling gitu ya. Jadi Anda boleh membantu guru BK untuk itu. Yang ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan BK kepada guru pembimbing. Nah, maksudnya ada siswa yang mungkin mengalami satu dan lain hal gitu ya, yang kurang berkenan bagi Anda sebagai guru mata pelajaran, yang mungkin Anda juga tidak bisa membantunya, yang Anda rasa ini adalah ranahnya guru pembimbing. Maka Anda bisa mereferalkan dia atau mengalih tangankannya dari Anda ke guru BK-nya. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru BK atau guru pembimbing, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing memerlukan pelayanan pengajar latihan khusus gitu ya.
Maksudnya apa gini? Mungkin guru BK melakukan diagnostik kesulitan belajar, atau guru BK setelah konseling menemukan ada kesulitan siswa terhadap suatu mata pelajaran. Karena guru BK nggak punya kemampuan untuk ngajarin fisika, untuk ngajarin matematika, ngajarin geografi, kan dia nggak punya kemampuan itu, maka dia akan meminta Anda untuk mengajarkan itu kepada kepada siswa secara khusus. Itu namanya menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru siswa dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi Anda punya peran penting dalam bagaimana mengembangkan suasana kelas itu yang nyaman, yang enak untuk siswa Anda. Kemudian Anda juga punya kemampuan untuk membuat hubungan guru dan siswa dan siswa mampu nyaman gitu ya dalam pelaksanaan pelayanan konseling, sehingga terbantulah pekerjaan guru pembimbing. Selanjutnya, memberikan kesempatan kemudahan pada siswa yang memerlukan layanan pembimbingan konseling untuk mengikuti atau menjalani kegiatan yang dimaksud. Maksudnya gini, yang paling gampang dan paling sering adalah misalnya siswa ini mengalami masalah gitu ya, kemudian dia perlu konseling. Nah, kan tidak ada ya jam konseling khusus yang dibuat jadwal di sekolah. Tentu guru pembimbing membutuhkan waktu-waktu yang mungkin itu adalah waktu Anda mengajar, sehingga si guru pembimbing meminta si anak datang ke dia di jam Anda gitu ya. Nah, diharapkan di sini Anda mau sedikit bertenggang rasa, bertoleransi gitu ya, untuk membiarkan si anak mau atau boleh konseling gitu. Jadi misalnya saya guru BK nih dan Anda guru mata pelajaran bahasa gitu ya, bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Kemudian saya kasih tahu Anda atau memberi surat atau semacamnya, saya kasih tahu bahwa Pak gitu ya, anak A, saya ada janji konseling sama dia jam ke-4 dan ke-5. Nah, di jam ke-4 dan ke-5 itu jam mata pelajaran Bapak gitu ya. Boleh nggak saya bawa anak itu untuk konseling? Nah, peran Anda di sini adalah memberikan kesempatan itu kepada kita sebagai guru pembimbing agar anak boleh konseling gitu ya. Kenapa? Karena kalau dalam prinsipnya masalah itu kan seperti gatel ya. Kalau gatel itu nggak digaruk sekarang, udah nggak enak lagi gitu ya. Maksudnya Anda gigit nyamuk nih ya, gatel gitu ya, terus Anda bilang saya besok aja garuknya, masih bisa ditahan gitu ya. Nggak kayak gitu, nggak bisa gitu ya. Anda tetap akan menggaruk hari itu. Nah, kayak gitu juga masalah. Jadi dengan Anda memberikan kesempatan kepada seorang siswa ketika dia memang butuh konseling atau dia butuh bimbingan, dan guru BK-nya minta waktu ke Anda untuk nanti gitu ya, mohon gitu ya, diberikan kesempatan gitu ya. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Jadi dalam BK itu ada konferensi kasus namanya. Konferensi kasus itu adalah kita duduk bersama mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan siswa gitu ya. Permasalahannya terkait apa gitu ya. Terkait apa aja gitu loh. Yang di sana mungkin guru BK-nya butuh bantuan Anda sebagai seorang ahli dalam menyelesaikan masalah ini. Entah itu sebagai ahli atau Anda sebagai gurunya, sebagai wali kelasnya, maka sangat diharapkan Anda mau berpartisipasi. Kemudian membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan BK serta upaya tindak lanjut. Ya, jadi kan BK ini juga melakukan kegiatan yang kemudian ada penilaian. Nah, misalnya si siswa selalu datang terlambat selama ini. Anda masuk jam pertama gitu ya. Kemudian guru BK-nya minta tolong sama Anda, misalnya Ibu gitu ya, kan Ibu setiap hari Rabu pagi itu jam Ibu tuh jam 1-2. Anak A tolong ya dilihat gitu ya, dia datangnya tepat waktu atau enggak gitu ya. Karena saya punya kontrak sama dia gitu ya, bahwa dia akan datang tepat waktu gitu ya. Nah, Anda sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang tadi dipesankan membantu gitu ya. Jadi Anda bantu laporin misalnya, ya Bu, Rabu minggu pertama dia tepat waktu, Rabu minggu kedua dia telat lagi gitu, Rabu minggu 3 dia tepat waktu gitu ya. Jadi kenapa? Karena guru BK butuh yang namanya
penilaian jangka panjang, penilaian jangka pendek. Kalau penilaian jangka menengah maksudnya gitu ya. Jadi ada LAISEC, LAIJAPEN, dan LAIJAPAK. Nah, jangka pendek dan jangka panjang itu bisa Anda bantu gitu ya. Kalau LAISEC kan dia langsung nanya ketika selesai konseling gitu ya. Nah, itulah terkait dengan peran Anda sebagai guru mata pelajaran nanti ketika Anda sudah jadi guru di sebuah sekolah. Nah, untuk ya, jadi ini ada pengecualian gitu ya. Yang pertama untuk PGSD gitu ya, PGSD mungkin PAUD gitu ya. Nah, terutama PGSD karena saya kadang-kadang juga mengajar di PGSD gitu ya. Kalau PAUD ya saya juga belum pernah gitu ya. Cuma kalau untuk PGSD gimana gitu peran saya sebagai guru kelas atau wali kelas gitu ya nantinya. Di SD BK itu kan diinfusikan ke mata pelajaran, ke guru kelas ya. Wali kelas itu guru kelas ya kalau salah saya jadi lupa. Nah, si guru kelas atau guru wali kelas itu tadi, kalau di SD kan satu guru bisa memegang beberapa mata pelajaran. Nah, dia adalah guru BK gitu ya. Guru BK di kelas itu. Karena belum ada guru BK di SD. Ada guru BK di SD, cuman masih SD tertentu lah. Belum semua SD yang ada di, terutama di Provinsi Bengkulu, belum ada saya rasa SD negeri yang ada guru BK-nya khusus gitu ya. Semua masih diinfusikan ke guru-guru kelas gitu ya, sehingga peran BK dilaksanakan oleh guru kelas, sehingga semua yang tadi kita pelajari Anda bantu secara Anda lah guru BK-nya gitu ya. Yang kedua, bagi mahasiswa PNF ya, pendidikan non formal. Nah, kan itu Anda juga bukan guru mata pelajaran gitu ya. Maka peran Anda di sini Anda mungkin kalau saya tidak salah, misalnya PNF ini kan nanti dia malah yang bisa memiliki sendiri lembaga gitu ya. PNF ini malah dirancang sebagai orang yang bisa punya lembaga sendiri gitu ya. Misalnya lembaga pelatihan, lembaga bimbingan belajar dan semuanya. Nah, mungkin di sana nanti perannya adalah Anda membantu menghadirkan peran-peran BK di sana gitu ya. Gitu. Kalau Anda mungkin merasa belum siap, mungkin Anda bisa mendatangkan orang-orang BK yang sebenarnya gitu ya. Oke, saya rasa itu agak sedikit perbedaannya. Nah, bagian kedua gitu ya, kita akan membahas tentang kompetensi konselor. Jadi dalam Permendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2008 itu nomor 27, itu ada pembahasan tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Di sana dibahas siapa yang disebut konselor, kemudian pendidikan akademiknya di sana dibahas. Misalnya konselor itu adalah sarjana bimbingan dan konseling plus pendidikan profesi konselor, maka itu baru disebut konselor. Selebihnya itu sarjana pendidikan bimbingan konseling aja itu disebut sebagai guru pembimbing atau guru bimbingan dan konseling. Kemudian untuk kompetensi, dia juga punya kompetensi pedagogik, sosial gitu ya, kompetensi profesional, itu ada semua. Jadi saya nggak jelasin di sini, tapi Anda harus pelajari gitu ya. Pelajarannya di mana ya? Anda download Permendiknas ini, kemudian Anda baca. Kalau ngedownload Permendiknas, Anda harus download lampiran sampai ke lampir-lampirannya. Kalau nggak salah ini ada 20 halaman atau 30 halaman, saya juga lupa. Kalau saya jelasin di sini kan panjang ya. Jadi intinya di sini akan ada nanti tabel-tabel tentang kompetensi seorang konselor. Jadi Anda baca, mungkin akan saya tanya besok atau lusa gitu ya. Jadi silakan dibaca. Nah, kemudian ini ada keterampilan konselor gitu ya. Jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pendidikan Nasional gitu ya, bahwa konselor itu adalah pendidik gitu ya. Di sana dikatakan bahwa pendidik itu terdiri dari 8 gitu ya. Ada guru, pamong belajar, widya iswara, kemudian ada konselor gitu ya, dan ada 4 orang lainnya gitu ya. Anda baca undang-undang pendidikannya.
apa jenis pendidik. Nah, di sana ada konselor, sehingga kalau saya sebut konselor sebenarnya saya menyebut itu adalah guru pembimbing gitu ya. Walaupun kalau kita baca lagi, konselor itu hanya adalah sarjana pendidikan bimbingan konseling yang sudah mengambil pendidikan profesi konselor, maka disebut konselor. Tapi karena di undang-undang itu konselor disebutkan gitu ya, dan kemudian guru pembimbing itu juga sering disebut konselor gitu ya, walaupun sedikit agak membingungkan gitu ya, tapi kita anggap konselor adalah guru pembimbing juga gitu ya. Dan guru pembimbing kita anggap juga konselor, atau kita sebutnya konselor sekolah lah gitu ya. Nah, mereka punya beberapa skill. Yang pertama, relationship skill gitu ya. Jadi kemampuan membina hubungan dengan siapa saja, dengan siswa, dengan teman sejawat, dengan teman seprofesi, bahkan mungkin dengan tata usaha gitu ya, dengan semua orang. Kemudian keterampilan atau skillnya individual and group assessment gitu ya. Dia mampu melakukan assessment. Assessment itu apa? Assessment itu apa ya? Semacam penilaian atau alat ukur tentang sesuatu. Assessment ini bisa dalam bentuk tes atau non tes gitu. Itu panjang lagi kajiannya ya. Intinya dia bisa melakukan assessment gitu ya, baik individual maupun group assessment. Kalau dia nggak mampu, dia boleh minta bantuan. Misalnya dia mau assessment tentang intelijensi siswa. Kan kalau dia belum punya lisens tentang asesmen tes, maka dia tidak boleh melakukan. Nah, itu dia bisa dibantu oleh ahli lain yang punya alat tes, jadi bisa melakukan group assessment lewat bantuan orang lain gitu ya. Yang kedua, dia bisa punya kemampuan group counseling kelompok gitu ya. Kemudian dia mampu melakukan development and use of career related information. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, guru BK di sekolah itu mampu membantu kita untuk menemukan gitu ya karir yang cocok nanti sama kita, memberikan informasi lah setidaknya. Kemudian occupational plan development and implementation gitu ya, mana placement skill ya, makanya ada layanan-layanan di konseling itu yang terkait dengan karir, terkait dengan penempatan penyaluran gitu ya. Kemudian ada community relation, workload management and intra-office relationship skill, professional development skill. Jadi development skill itu sangat harusnya bisa dikuasai oleh seorang konselor gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ada teknik-teknik konseling gitu ya. Nah, tekniknya ada dua, ada teknik umum, ada teknik khusus namanya. Nah, ini secara kurang lebih gitu ya, jadi bisa kurang bisa lebih, namanya juga kurang lebih gitu ya. Jadi ada teknik umum, ada teknik khususnya, ada ini gitu ya. Apa isinya banyak gitu ya. Nah, nggak usah lah kita pelajari, takutnya nggak kekejar juga gitu ya. Kenapa? Biar kalah anak-anak BK yang mempelajari teknik-teknik ini gitu ya. Nah, jadi itu kurang lebih 3 pembahasan kita, itu tentang organisasi BK di sekolah, kemudian kompetensi guru BK, yaitu kompetensi pengetahuan pribadi dan profesional saya bilang tadi ya, sosial, kemudian ada kode etik BK juga di sana tadi di Undang Permendiknas tadi, kemudian tentang keterampilan dasar atau skill-skill yang harus dimiliki seorang konselor. Nah, itu saja untuk hari ini. Pertanyaannya adalah, saya nggak tanya di sini ya, saya tanya nanti masuk di Google Classroom aja untuk kuisnya, untuk tanda Anda sudah menyimak video ini gitu ya sampai akhir. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.